فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini 10 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 3 Mei 2020 Masehi, selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat diberikannya kita kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah di bulan Ramadan di tahun ini. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat ini semuanya diterima dan menjadi pemberat timbangan amal kita di sisi Allah kelak di hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian online Taman Surga pagi hari ini, topik yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul 8 amalan bagi yang belum berhaji. 8 amalan bagi mereka yang belum berhaji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya satu-satunya amal ibadah di dalam Islam yang sangat berat adalah ibadah haji. Satu-satunya ibadah di dalam Islam yang membutuhkan kemampuan fisik yang berat, finansial yang tidak sedikit, waktunya lama adalah ibadah haji. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain tidak seperti ini. Oleh karena itu, tidak semua kaum muslimin, tidak semua orang Islam wajib mengerjakan ibadah haji. Haji dikerjakan bagi mereka yang mampu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Ali Imran, di surat yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-97.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ali Imran ayat yang ke-97, dalam penggalan ayatnya Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kewajiban haji, kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini menunjukkan dalil kepada kita, ibadah haji dilakukan bagi mereka yang mampu. Bahkan jika kita melihat daftar urut rukun Islam ada 5. Diawali dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ranking kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah saum, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima haji, diberikan tambahan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang mampu mengerjakannya. Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat berat, maka barang siapa di antara kaum muslimin yang mampu menunaikan ibadah haji, maka dia telah diberikan keutamaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah tersebut. Namun bagi mereka kaum muslimin yang tahun-tahun sebelumnya belum menunaikan ibadah haji, di tahun ini pun juga belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, atau mungkin di tahun-tahun berikutnya juga belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, maka jangan khawatir. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah sayang kepada hamba-hambanya, Allah mencintai hamba-hambanya. Allah siapkan amalan-amalan yang apabila dikerjakan oleh seorang muslim, maka nilai ganjaran pahalanya yaitu sama dengan dia menunaikan ibadah haji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta dengan umatnya, Nabi sayang dengan umatnya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, siapa yang melakukan amalan-amalan tersebut, maka dia mendapatkan ganjaran pahala yang sama seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu secara ringkas saja, melalui kajian online di pagi hari ini kami akan sebutkan ada 8 amalan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan amalan-amalan tersebut. 8 amalan bagi mereka yang belum berhaji. Amalan yang pertama yaitu disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih, ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu syar'i. Dia datang ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali yaitu menuntut ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah haji, sama seperti menunaikan ibadah haji. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, hadis yang ke-86, bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid, berarti dia mendatangi masjid pada saat pagi hari. Siapa yang pagi-pagi pergi menuju masjid,
la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia tidak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama atau mengajarkannya. Dia tidak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama atau mengajarkan ilmu tersebut. Yang belajar dan yang mengajarkan yang Nabi sebutkan ini. Lalu kata Nabi, dua-duanya kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Maka dua orang ini yang belajar atau yang mengajarkan ilmu syar'i tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan sempurna hajinya. Masya Allah. Dia pergi ke masjid di pagi hari untuk belajar ilmu agama, atau dia mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan hajinya sempurna. Semoga kita termasuk di dalamnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjidnya dengan yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan tentunya untuk saat ini di mana pandemi virus corona yang mewabah di negeri kita ini, bahkan di seluruh dunia, maka tentunya yaitu kita tidak bisa pergi ke masjid lantaran yaitu himbauan daripada para ulil amri dan juga para ulama agar tetap beribadah di rumah. Maka tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala, yaitu pahala yang besar dari menuntut ilmu itu, sekalipun tidak mendapatkan pahala yaitu seperti orang yang menunaikan ibadah haji lantaran kita tidak datang ke masjid. Mungkin kita mendapatkan pahala yang lain dari menuntut ilmu, sebagaimana dalam riwayat Muslim dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya kita berdoa kepada Allah semoga pandemi virus corona COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, terutama di negeri kita ini. Kita lanjutkan yaitu yang kedua, amalan bagi mereka yang belum berhaji. Yang kedua adalah menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalilnya bisa kita lihat yaitu di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kita bisa dapatkan keterangannya di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 675, bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatin maktubatin. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berarti wudhunya dari rumah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, lalu dia pergi menuju masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji yang masih memakai pakaian ihram. Masya Allah. Oleh karena itu, maka ini juga kabar gembira bagi mereka yang suka memakmurkan rumah-rumah Allah dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka perjalanannya menuju ke masjid tercatat pahala, sampainya dia di masjid menunaikan sholat 5 waktu berjamaah, mendapatkan pahala juga dari Allah seperti orang yang menunaikan haji
di mana hajinya orang yang masih memakai ihram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya saat-saat seperti ini kita juga masih belum bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid. Karena dengan kita beribadah di rumah berarti kita telah yaitu mentaati himbauan daripada ulil amri, menegakkan firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di rumah ini, beribadah di rumah ini, sholat berjamaah dengan keluarga ini, semuanya juga merupakan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka-mereka yang mentaati himbauan daripada ulil amri dengan beribadah di rumah, sholat 5 waktu berjamaah di rumah. Sedangkan bagi laki-laki sebenarnya dia harus ke masjid, namun karena terkondisikan udzur syar'i, maka ini juga merupakan memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ia kerjakan sambil berjamaah. Karena sholat yang dilakukan secara berjamaah tentunya lebih utama daripada yang dikerjakan yaitu secara munfarid sendiri-sendiri. Sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan ganjaran pahala yang sama sebagaimana layaknya kita berangkat ke masjid, yaitu mendapatkan pahala haji dengan pahala yang sempurna. Haji seperti orang yang memakai baju ihram, yang masih memakai baju ihram. Maka sekalipun kita tidak mendapatkannya, tapi kita berharap kepada Allah SWT kita mendapatkan pahala ganjaran-ganjaran yang lain dari sholat berjamaah yang kita lakukan selama kita berada di rumah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga bagi mereka yang belum berhaji adalah yaitu berzikir setelah sholat fardu dengan zikir yang Nabi ajarkan. Berzikir setelah sholat fardu, berzikir setelah sholat 5 waktu dengan zikir yang Nabi ajarkan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, kita bisa dapatkan keterangannya di dalam yaitu sahihnya Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari di hadis yang ke-460, atau kita bisa dapatkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di hadis yang ke-1592, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak berkecukupan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya memiliki derajat yang tinggi dan kenikmatan yang terus-menerus. Kalau bahasa kita kurang lebih enak jadi orang kaya itu, wahai Rasulullah. Orang kaya itu diberi kenikmatan terus-menerus, bahkan seluruh pahala diborong oleh orang-orang kaya. Mereka memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kami orang-orang fakir. Mereka sholat sebagaimana kami pun juga sholat. Mereka puasa Ramadan, kami pun orang miskin juga puasa Ramadan. Namun bedanya wahai Rasulullah, mereka memiliki kelebihan harta yang banyak sehingga mereka mampu menunaikan haji, mampu menunaikan umrah, jihad, sedekah, sedangkan kami tidak. Mereka sholat, orang kaya sholat, kami sholat. Orang kaya puasa, kami orang miskin puasa. Tapi orang kaya haji, kami nggak mampu. Orang kaya umrah, kami tidak mampu. Orang kaya berzakat, sedekah, kami juga nggak mampu. Berarti semua pahala diborong oleh orang-orang kaya. Mereka mendapatkan derajat yang tertinggi. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka,
Maukah kalian aku beritahu? Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian kerjakan, maka kalian akan mendapatkan ganjaran pahala seperti yang diperoleh oleh orang-orang kaya. Maka mereka kaum fakir pada waktu itu menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Lalu Nabi menjawab, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bacalah subhanallah. Lalu kemudian walhamdulillah. Terus kemudian wallahu akbar. Setiap selesai salat sebanyak 33 kali. Bacalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali setiap selesai mengerjakan salat fardu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang zikir setelah salat ini terutama bacaan subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar itu redaksinya berbeda-beda. Saya ringkaskan saja. Yang pertama di dalam yaitu kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 1593 ada redaksi yang mengatakan subhanallahnya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lalu disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sehingga totalnya 100. Ini redaksi pertama. Redaksi yang kedua berbeda. Kita bisa dapatkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 1592, yaitu dikatakan mohon maaf, redaksi yang pertama di dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1593, subhanallahnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, Allahu akbarnya 34 kali. Bukan 33, 34. Sehingga totalnya 100. Redaksi yang kedua yang tadi kami singgung. Di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1592, yaitu subhanallahnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, Allahu akbarnya 33 kali, lalu disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurna 100. Redaksi yang ketiga adalah yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Saya ulang, redaksi yang ketiga mungkin jarang kita dengarkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya. Kita bisa dapatkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi di hadis yang ke 3413. Lalu redaksi yang keempat adalah yaitu Nabi mengajarkan kepada kita setiap selesai sholat fardu, dan ini jarang kita lakukan ya. Ini lebih ringkasin. Redaksi yang keempat adalah membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Pendek. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita dapatkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 1594. Lalu kemudian redaksi yang terakhir, redaksi yang kelima yang tadi kami sampaikan,
yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Digandengkan, tidak dipisah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini amalan yang ketiga bagi mereka yang belum berhaji. Amalan yang keempat bagi mereka yang belum menunaikan ibadah haji, jangan khawatir. Namun sebelumnya kaum muslimin perlu diketahui bahwasanya bukan berarti amalan-amalan yang kami sebutkan ini penggugur daripada ibadah haji. Bukan. Ini hanya sekadar menunjukkan tentang keutamaan amalan-amalan tersebut. Bukan menjadi penggugur daripada ibadah haji. Bukan. Bukan berarti seseorang yang belum menunaikan haji, saya nggak perlu berhaji dah. Buat apa? Capek-capek, ya, keluar biaya besar, ya, meninggalkan keluarga, ya, teman, ya, family sekian lama. Saya nggak perlu menunaikan haji, cukup melakukan amalan ini juga, toh juga saya mendapatkan ibadah seperti haji. Bukan. Amalan-amalan yang kami sampaikan ini bukan sebagai penggugur ibadah haji, hanya sekadar menunjukkan keutamaan amalan-amalan tersebut yang mampu menandingi, ya, atau mampu menyamai, maksud saya menyamai seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Saya lanjutkan amalan yang keempat. Amalan yang keempat bagi mereka yang belum menunaikan ibadah haji adalah melaksanakan sholat sunnah isyraq. Melaksanakan sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat 15 menit setelah matahari terbit. Mari kita dengarkan bunyi hadisnya, yaitu riwayat Tirmidzi. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-464. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Summa shalli rak'ataini. Kemudian dia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin, tamatin, tamatin. Nabi melanjutkan sabdanya, sempurna, sempurna, sempurna. Haji umrohnya sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang melaksanakan salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat, yaitu setelah terbitnya matahari, maka dia mendapatkan ganjaran yang begitu besar seperti orang yang menunaikan haji dan umrah, dan haji dan umrahnya sempurna. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, hafizahullah ta'ala, beliau memberikan penjelasan tentang hadis ini di dalam Syarah Zadul Musta'nik di juz yang ketiga halaman 68, bahwasannya keutamaan amalan ini hanya dapat diraih jika terpenuhi beberapa syarat. Ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu sholat subuhnya berjamaah, baik itu berjamaah di masjid, atau berjamaah di perjalanan, atau berjamaahnya di rumah bagi yang terkena udzur. Berarti kita bisa mengerjakan ini.
Baik itu dikerjakan di masjid atau di pedalaman atau di perjalanan, maksud saya berjamaah di perjalanan, atau dikerjakan di rumah bagi yang terkena uzur. Sehingga orang yang sholat subuhnya sendirian tidak berjamaah, maka tidak mencakup dalam keutamaan hadis ini, nggak masuk. Dia harus berjamaah, sekalipun itu di rumah. Yang kedua, duduk berzikir sambil menanti matahari terbit. Duduk berzikir dengan membaca Al-Quran, istighfar, membaca yaitu zikir pagi petang, membaca buku-buku agama, memberikan nasihat atau mendengarkan nasihat atau kajian, diskusi masalah agama, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain, ya, maka ini diperbolehkan. Sehingga jika ia duduk di tempat sholatnya dan dia tertidur atau mengantuk, maka dia tidak mendapatkan keutamaan seperti keutamaan dalam hadis ini. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana dengan ibu-ibu yang misalnya sambil yaitu memasak atau sambil menunggu waktu terbit matahari sambil memasak, ya, atau menyiapkan kebutuhan suami, ya, atau melakukan aktivitas lain, menyapu, ya, mengepel sambil menanti fajar. Maaf, sambil menanti matahari terbit maksud saya. Maka kata para alim ulama, kegiatan seperti ini tidak masuk kategori ini. Sehingga bagi wanita dia tetap harus duduk di tempat sholatnya dan dia berzikir kepada Allah, entah membaca Al-Quran ataupun yang lain, atau mendengarkan kajian, ya, atau membaca buku-buku agama sampai matahari terbit. Dan sholat ini dikerjakan yaitu tata cara yang ketiga, sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat isyraq, yang dilakukan 15 menit setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Lalu kemudian yang keempat, yaitu kata beliau hafizahullah, yang dimaksud perkataan Nabi, haji dan umrahnya sempurna sampai 3 kali, sebagai penguat dan penegas. Penguat dan penegas, bukan berarti mendapatkan pahala haji dan umrah 3 kali, bukan, tapi hanya untuk memperkuat atau mempertegas saja. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk yang kelima, amalan yang kelima. Amalan yang kelima yaitu adalah umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis Bukhari dalam sahihnya, Sahih Bukhari, di nomor aslinya nomor 1782, atau di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya di nomor aslinya nomor 1256, ya. Atau kalau kita lihat di cetakan terjemahan, kalau di dalam Sahih Bukhari nomor 905 dan kalau Sahih Muslim nomor 1213. Kita dengarkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita. Nabi tanya kepada seorang wanita, "Ma mana'aki anta hujji ma'ana?" Kata Nabi, "Apa alasanmu sehingga engkau tidak ikut haji bersama kami? Kenapa kau tidak mau ikut haji bersama kami? Apa alasanmu?" Lalu wanita ini menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini punya tugas memberi minum seekor onta. Di mana onta-onta tersebut, ya, di mana onta tersebut ditunggangi oleh ayahnya fulan dan anaknya fulan." Ya. Jadi dia ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ini punya pekerjaan memberikan yaitu minum kepada onta, di mana onta ini yaitu dipergunakan oleh suami dan anaknya." Maksudnya begitu. Lalu ia meninggalkan onta tersebut tanpa diberi minum. Ya, suami dan anaknya meninggalkan onta tersebut tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada onta tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi." Kata Nabi,
Jika nanti Ramadan datang, maka umrohlah engkau saat itu. Umrohlah. Kenapa? Fa inna umratan fi ramadhana hajjatun. Karena umrah di bulan Ramadan, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan senilai dengan haji. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan seperti haji bersama diriku. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan yaitu umratun fi Ramadan. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, pahala apa yang seperti haji bersamamu? Wa ma ya'dilu hajja ma'ak. Ya, amalan apa yang nilai ganjarannya seperti haji bersamamu? Maka Nabi mengatakan umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk amalan yang kelima ini tentunya yaitu kita berdoa semoga pemerintah Saudi membuka yaitu pintu umroh, karena saat ini masih ditutup karena adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah, jika tidak di tahun ini, di masa-masa yang akan datang, untuk bisa menunaikan umrah di bulan Ramadan. Amin ya Rabb. Kita lanjutkan yang nomor 6. Yang nomor 6, amalan yang ke-6 bagi mereka yang belum menunaikan haji. Memberi bekal bagi orang yang akan menunaikan haji. Jadi kalau kita punya tetangga yang akan menunaikan haji, kita beri bekal dia. Atau mencukupi keluarga yang ditinggalkan, yaitu dari orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji, dia meninggalkan keluarganya, maka keluarganya kita cukupi kebutuhannya, kita perhatikan anak-anaknya. Karena orang tuanya menunaikan ibadah haji, kita perhatikan anak-anaknya, kebutuhannya, ya. Maka kita mendapatkan pahala yang sama. Oleh karena itu, kalau kita mendengar teman kita, tetangga kita menunaikan ibadah haji, berikan mereka bekal. Sekalipun itu mungkin sederhana, ya. Entah itu berupa yaitu misalnya makanan atau yang lainnya, ya. Berikan mereka bekal. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan An-Nasai. Kita bisa dapatkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1078. Hadis ini berbunyi dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza ghaziyan." Barang siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang akan berperang, au jahhaza hajjan, atau menyiapkan bekal untuk orang yang menunaikan haji, au khalafahu fi ahlihi, atau mencukupi keluarga yang ditinggalkan dari orang yang menunaikan ibadah haji, au fattara shaiman, atau memberi makan orang yang berbuka puasa. Kata Nabi, kana lahu mislu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Yang artinya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bagi mereka yang menyiapkan bekal untuk yang akan berangkat jihad berperang, dia mendapatkan pahala jihad. Bagi mereka yang memberikan bekal untuk orang-orang yang akan menunaikan haji, dia mendapatkan pahala seperti haji. Bagi mereka yang mencukupi keluarga dari mereka orang-orang yang berangkat haji, keluarga yang mereka tinggalkan, maka dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan haji. Dan bagi mereka yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Oleh karena itu, ini ganjaran luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankannya. Lalu kemudian sekarang yang ketujuh, amalan yang ketujuh. Amalan yang ketujuh adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, di dalam Mu'jamul Awsat, dan riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya. Dan hadis ini yaitu dinilai jayyid, ya. Bagaimana bunyi hadisnya? Disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata,
Ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang kepada Nabi dan ia ingin pergi jihad namun tidak mampu. Dia ingin jihad tapi tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut. Dia ingin berangkat jihad tapi nggak mampu. Tidak mampu dalam hal ini adalah dia tidak punya perbekalan, ya, dia tidak punya skill untuk berperang, ya. Dia tidak mampu itu. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada orang itu, hal baqiya min walidaika ahadun? Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Orang tuamu masih hidup tidak? Salah satunya masih hidup tidak? Atau dua-duanya masih hidup tidak? Maka orang itu menjawab, ummi, yang hidup ibuku, ayahku telah wafat. Ibuku masih ada, masih hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, fa'ablillaha fi birriha. Kata Nabi, maka bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Kenapa? Nabi melanjutkan, fa'idha fa'alta dhalik, jika engkau mengerjakan itu, kau bakti dengan ibumu, fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka engkau mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang haji, umrah, dan jihad. Dapat semuanya. Bakti dengan orang tua, dapat semuanya. Ini amalan yang ketujuh. Semoga kita yang masih diberikan oleh Allah orang tua, maka kesempatan kita adalah berbuat atau berbakti kepada mereka, yaitu secara total, ya, agar kita mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik ketika mereka masih hidup, ya, terutama ketika mereka telah wafat. Maka kita sebagai anak wajib berbakti kepada, yaitu orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang ke-8, yang terakhir, amalan bagi mereka yang belum berhaji adalah bertekad untuk haji, bertekad untuk menunaikan haji, punya tekad, keinginan, niat yang kuat untuk haji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang memiliki uzur, namun mereka punya tekad yang kuat untuk menunaikan, yaitu amalan atau menunaikan ibadah haji. Siapa saja mereka yang memiliki uzur, namun mereka punya tekad yang kuat untuk menunaikan ibadah haji, sehingga mereka tidak bisa menunaikan haji, tapi tekadnya kuat, niatnya kuat, namun tidak mampu untuk menjalankannya. Entah karena fisiknya, entah karena secara finansial, ya, belum mencukupi, tidak punya kemampuan itu, maka ia dicatat oleh Allah seperti orang yang melakukan amalan haji tersebut, punya tekad yang kuat. Misalnya ada orang yang sudah mendaftarkan diri untuk haji, dia sudah mendaftarkan diri untuk haji, atau orang yang sudah menabung untuk haji, tapi dia belum daftar, tapi dia punya tekad yang kuat, dia tabung uang itu tujuannya untuk haji, lalu ia keburu meninggal dunia sebelum berangkat, maka ia akan mendapatkan pahala haji. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat dari, disebutkan dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya Sahih Muslim, di hadis yang ke-1865 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, dalam suatu peperangan, yaitu perang Tabuk, ya, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, jadi ketika perang Tabuk, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marat. Yang artinya, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang seperti kalian ini. Di antara mereka ada yang tetap tinggal di rumah, tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit.
Mereka mendapatkan uzur sakit sehingga mereka tidak bisa ikut jihad bersama Rasul. Tapi mereka mendapatkan pahala yang sama seperti kalian yang sedang dalam perjalanan ini. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah punya tekad yang kuat, niat yang sungguh-sungguh, maka tentunya jika belum ditakdirkan menunaikan ibadah haji, keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendapatkan pahala yang sama, yaitu menunaikan ibadah haji. Namun masih banyak kita saksikan di sana sini orang-orang yang kalau kita tanya, Allahu Akbar, kita tanya, "Bang, sudah pergi haji, Bang?" "Belum, Ustaz." "Belum." "Bagaimana bisa haji, Ustaz? Lawang gaji pas-pasan." Padahal ketika saya tanya seperti itu, di tangannya yaitu memegang putung rokok. Memegang putung rokok. Dia mengatakan kepada saya, "Bagaimana saya bisa haji, Bang? Lawang haji itu juga lama waktunya, antriannya juga lama, biayanya juga tidak sedikit. Sedangkan gaji saya pas-pasan. Umur saya pun juga sudah mulai masuk usia tua." Ya sudah. Nah, saya tanya kemudian kepada dia, "Abang dalam sehari merokok itu berapa pak?" "Ya rata-rata Ustaz ya 2 pak." Allahu Akbar. Mari kita hitung kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau rokok itu misalnya harga 15.000, rokok itu 15.000, kalau dia mengatakan satu hari 2 pak, 2 pak berarti satu hari 30.000. Kalau dikalikan dalam sebulan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 30.000 dikali 30 hari, maka kita akan dapatkan angka yaitu 900.000 dalam sebulan. 900.000. Kalau kita kalikan dalam setahun kali 12, maka kita akan dapatkan angka yaitu 12. 900.000 12 dikali 9, ya. Sudah ada angka kurang lebih 10.800.000 setahun. 10.800.000 setahun. Itu kalau 3 tahun dia kumpulkan uang itu, dia bisa berangkat mendapatkan nomor porsi haji. Jika ternyata keburu meninggal, nggak sempat berangkat, dia masuk dalam kategori hadis yang Nabi sampaikan tadi. Dia mendapatkan pahala yang sama, tapi mereka tidak punya keinginan kuat untuk menunaikan ibadah haji. Ya, padahal dalam setahun tadi saya katakan 10.800.000 itu kalau 2 pak sehari. 10.800.000. Ketika pada saat Idul Adha saya tanya pun, "Enggak kurban Bang tahun ini, Bang?" "Aduh Ustaz, enggak mampu, kayaknya harga kambing itu mahal. Rokoknya setahun 10.800.000, harga kambing 3 juta, enggak mampu dia beli." Inilah orang-orang yang memang dia tidak punya keinginan kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dia rela memperturutkan hawa nafsunya daripada yaitu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang tahun ini belum menunaikan ibadah haji atau tahun-tahun sebelumnya belum berhaji, atau mungkin di tahun berikutnya juga belum berkesempatan haji, ya lantaran terkondisikan, mudah-mudahan 8 amalan yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita ini, kita sanggup menjalankannya secara istiqomah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan adapun materi pada pagi hari ini akan kami share, yaitu melalui media sosial, dan nanti bisa dipelajari, dijadikan sebagai bacaan kita, ya, dalam menambah referensi keilmuan kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.